diskusi kita hari ini. Oke, sudah terlihat semua ya? Terlihat, Pak. Oke, jadi hari ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, topik yang akan kita coba untuk diskusikan adalah senyawa organologam yang terbuat dari logam transisi. Ya, sama seperti minggu lalu, kita akan melihat bagaimana sih sifat-sifat, kemudian tendensi-tendensi ya secara umum trennya dalam senyawa organologam ini. Nah, secara umum kalau kita lihat tabel periodik kan, jadi yang kita sebut sebagai logam transisi itu adalah logam-logam yang elektron valensinya itu jatuh di orbital D. Makanya ada juga yang menyebutkan logam transisi itu sebagai D blok logam gitu ya. Jadi kenapa logam-logam ini interesting? Itu salah satu yang paling utamanya adalah kemampuan dia untuk memiliki berbagai jenis bilangan oksidasi ya, berbagai oxidation state. Ya, jadi keadaan oksidasinya itu bermacam-macam, sehingga bilangan oksidasinya itu bisa bervariasi sangat lebar sekali gitu ya. Jadi berbeda dengan golongan utama yang elektron valensinya itu jatuh di orbital S ataupun di orbital P. Karena orbitalnya sedikit, orbital S kan cuma satu orbital. Jadi ya paling dia bilangan oksidasinya mentok di 1+ gitu ya. 2+ sudah susah gitu. Nah, begitu juga dengan golongan 2 gitu ya. Jadi paling mentok 2+ lah gitu ya. Jadi dan seterusnya kalau golongan P ya mungkin agak sedikit lebih bervariasi, tapi kebanyakan juga karena molekulnya juga, atomnya juga kecil gitu ya. Jadi kemampuan dia untuk mengakomodasi bentuk dengan berbagai bilangan oksidasi itu juga menjadi lebih rendah gitu ya. Jadi oleh karena itu jenis molekul yang bisa dia bentuk pun ya dengan ligan itu menjadi lebih sedikit variasinya. Ya, dan fungsionalitasnya pun menjadi lebih terbatas. Nah, berbeda dengan hal tersebut, logam transisi itu seperti yang sudah kita ketahui ya, jadi teman-teman pasti sudah familiar sekali dari kita membahas ini di LNL, kemudian SRSA, LTSK, kemudian ada di kalau di KBI lain itu bisa juga banyak juga kita bahas di kimia fisik gitu ya. Nah, yang khas dari logam transisi itu kan bilangan oksidasinya yang bervariasi. Jadi beberapa logam misalnya manganis ya all the way dari, atau vanadium misalnya dari minus 5 sampai +5. Jadi sangat bervariasi sekali. Ya, tergantung dari tipe bilangan oksidasinya. Memang sih ada yang lebih dominan ya, lebih menonjol gitu ya. Jadi kelimpahan di alam itu misalnya kayak Fe. Jadi yang paling stabil itu ada 3+. Tapi Fe dengan bilangan oksidasi yang lain pun bisa kita paksa gitu ya di kondisi-kondisi tertentu untuk dia memiliki bilangan oksidasi yang lain. Nah, jadi karena itulah fungsionality dari logam transisi ini menjadi sangat mudah untuk kita atur gitu ya. Jadi untuk kita kontrol. Jadi oleh karena itu biasanya senyawa organologam yang memang digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat katalis itu biasanya berasal dari golongan yang logam transisi ini. Karena salah satu tujuan utamanya itu adalah ya kita bisa memfasilitasi misalnya reaksi redoks. Kebanyakan kan untuk kalau katalis homogen biasanya kita memfasilitasi reaksi redoks. Nanti kita akan lihat di beberapa minggu ke depan bagaimana peran-peran organologam ini dalam beberapa jenis reaksi. Jadi yang paling gampang aja kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang Monsanto cycle ya dalam sintesis asam asetat dengan menggunakan katalis iridium gitu ya, atau rutenium kalau nggak salah. Jadi kan bagaimana di si katalis rutenium itu bisa memfasilitasi Monsanto proses ini, ya dia bisa berubah
apa namanya oxidation stage-nya ya. Jadi dari yang apa namanya 18 elektron sistem menjadi 16 elektron sistem ya. Nah, jadi cycle-nya itu seperti itu. Jadi ada driving force yang bisa kita atur sehingga begitu dia kehilangan melakukan ligand exchange, ada driving force untuk kembali menjadi posisi awalnya gitu ya. Jadi ada cycle nanti. Nah, itu yang sejauh ini memang selalu menjadi core of interest, di mana sifat unik ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mendesain katalis-katalis baru. Nah, secara umum, kalau kita lihat tabel periodik, kita bisa mengklasifikasikan jenis-jenis senyawa organologam yang atom pusatnya itu dari logam transisi menjadi 3 bagian. Ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai early, middle, sama late. Nah, ini sebenarnya tidak lain, tidak ada hubungannya dengan sifatnya, tapi hanya posisinya ya. Ya, tapi kalau kita mau hubung-hubungkan ke sifatnya juga sebenarnya ada. Jadi kan dari kiri ke kanan ini kan sebenarnya jumlah elektron ya. Jadi semakin banyak lah elektron yang ada di d orbital gitu ya. Jadi yang kita sebut sebagai early ini biasanya 2 golongan pertama di logam transisi ya, skandium dan titanium, golongan 2 skandium dan titanium. Kemudian yang middle ini 3 setelahnya, kemudian late ini ya elektronnya sudah mulai banyak ya. Jadi biasanya kan memang semakin banyak elektron, semakin penuh gitu ya d orbitalnya. Jadi kemampuan dia untuk membentuk apa namanya berbagai jenis bilangan oksidasi tadi juga akan semakin berkurang dan sifatnya juga akan sedikit berbeda. Kemudian hubungannya dengan nuclear charge juga kan ya. Nah, kemarin kita melihat ya bagaimana nuclear charge bisa mempengaruhi mode interaksi antara ligan dan atom pusat gitu ya. Jadi semakin positif ataupun semakin negatif dari suatu atom pusat, maka interaksi dalam ikatan kovalen koordinasi antara atom pusat dan ligan tersebut pun juga akan berbeda dengan yang kalau misalnya muatan charge-nya berbeda gitu ya. Dan ini kita kemarin bisa lihat dengan jelas waktu kita membahas senyawa kompleks dengan senyawa organologam dengan ligan karbonil ya, kelihatan kan? Jadi posisi-posisi puncak infrarednya. Oke, jadi secara umum ini yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi 3 tipe senyawa organologam ini yang berasal dari logam transisi. Oke, nah pertama kita lihat dulu yang early transition metals ya. Jadi senyawa-senyawa organologam yang apa namanya atom pusatnya itu di grup 3 dan grup 4B gitu ya. Atau ini ya 11 dan 12B kalau tidak salah ya. Atau grup 3 dan grup 4. Oke, nah secara umum senyawa organologam yang apa namanya terbuat dari senyawa logam transisi di golongan 3 dan 4 ini dia strongly electrophilic dan oxophilic. Apa itu oxophilic? Ya, jadi tendensi dia membentuk oksida ya. Jadi kalau terminologi oxophilic ini kita sering sematkan kepada suatu unsur yang lebih cenderung lah membentuk oksida ya. Tapi ya oksida kan sebenarnya di satu sisi kita bisa tinjau atau lihat juga dari perspektif kompleks ya. Jadi oksigennya di situ adalah sebenarnya ligan. Itu bisa juga di apa namanya kita lihat dari satu sisi tersebut ya. Jadi oxophilic. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua dia apa namanya hanya terlibat di beberapa reaksi redox ya. Jadi kecuali titanium. Nah, titanium ini ada exceptions. Kemudian elektron countingnya itu nearly kurang dari 18 ya. Jadi kecenderungannya dia lebih cenderung untuk membuat apa namanya elektron counting total jumlah elektron itu kurang dari 18. Ada yang 18 tetapi kecenderungannya dari 18 ya. 16 ataupun 14 gitu. Nah, kita tahu bahwa elektron counting ini sangat tergantung dari bilangan koordinasi ya. Jadi ya
bilangan koordinasi mana yang stabil untuk senyawa kompleks tersebut. Dan kestabilan ini kan sangat tergantung dari banyak hal ya. Jadi kita sudah mempelajari ini di LTSK gitu ya. Jadi bilangan koordinasi kenapa meskipun dia kurang dari 18 elektron, tetapi molekul itu sebenarnya stabil. Nah, karena memang geometrinya misalnya tetrahedral atau mungkin square planar gitu ya. Jadi geometri itu mengakomodasi shortage dari ketidakmampuan dia mencapai aturan 18 elektron. Oke. Nah, kemudian mereka ini mostly polar ya. Jadi dan very reactive to MC bonds. Terutama untuk alkyl dan aryl. Ya, jadi kalau MC C-nya itu alkyl, kemudian atau aryl gitu, ada C-nya itu benzen ya, R-nya itu benzen biasanya, aryl itu kayak gini nih. Yang kita sebut sebagai aryl gitu ya. Nah, ini biasanya mereka sangat reaktif terhadap spesies-spesies seperti ini. Nah, jadi gampang untuk terputuskan gitu. Mereka memiliki D elektron yang relatif lebih sedikit ya, namanya juga early transition metals kan, berarti isi elektron di di D orbitalnya itu memang sedikit. Jadi D1 dan D2 gitu. Oke. Sehingga mereka lebih cenderung untuk membentuk hard sigma donors ya. Jadi kalau kita kembali ke teori HSAB, hard soft acid base ya, kita akan immediately kebayang bahwa yang early transition metals ini pasti adalah asam Lewis yang keras gitu ya. Nah, jumlah elektronnya yang kecil biasanya. Terkait dengan ukurannya. Dan karena dia mostly sigma donors, jadi biasanya sangat weak complexation melalui tipe mode interaksi pi acceptors ya. Kecuali ada di beberapa tipe ya, ini pengecualian. Dan ini biasanya juga kalau kita kembali nanti terlihat di periode yang mungkin lebih besar gitu ya. Jadi pi donors ini kan berarti biasanya electron density di atom pusatnya harus lebih besar kan gitu ya, agar dia bisa memberikan bukan backbonding, pi acceptors. Jadi elektron density dari ligannya yang harus besar ya. Nah, di sini kenapa kita lihat ligan-ligan yang biasa memfasilitasi itu ya dalam bentuk olefins ataupun fosfins gitu ya, karena elektron density olefins kan dari double bondnya, ya fosfin ya dari fosfornya itu kan ya. Nah, biasanya digunakan untuk reaksi polimerisasi ya. Jadi contohnya di sini polimerisasi olefins ya. Jadi ini katalis kita. Kemudian biasanya prekursornya itu adalah etena ya. Kemudian dia membentuk pi interactions di sini ya. Nah, kemudian melakukan beta shift, bisa juga melakukan beta shift seperti ini, sehingga ini akan menjadi polimerisasi, jadi masuk ke sini ya. Nah, ini kalau ada tambah ini lagi, ininya jadi panjang nanti chains-nya, gitu, polimerisasi, membentuk rantai panjang alkanal, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu tadi sedikit informasi umum terkait dengan senyawa-senyawa organologam dari logam transisi di golongan 3 dan 4 yang kita sebut sebagai early transition metal. Jelas? Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, selanjutnya yang middle transition metal ya. Nah, middle ini dari grup 5 sampai grup 7. Oke. Nah, tidak seperti tadi yang early transition metals karena elektronnya juga sedikit. Nah, di sini elektronnya udah mulai banyak nih ya. Jadi berbagai variasi oxidation states itu mulai accessible untuk senyawa-senyawa yang seperti ini ya. Jadi udah mulai banyak tuh variasinya. Ada yang +3, +4, +5, -2, -3 gitu ya. Jadi mulai variasi.
Dan mostly sudah 18 elektron. Karena molekulnya juga, atomnya juga sudah mulai besar untuk mengakomodasi bilangan koordinasi 6. Karena kan kalau kita berbicara elektron 18 elektron rules, maka idealnya senyawa kompleks atau senyawa organologam secara spesifik di sini bentuknya harus oktahedral kan, biar totalnya ada 18 gitu kan. Nah, jadi dan untuk mengakomodasi 18 itu kan, mengakomodasi bentuk oktahedral itu ya atom pusatnya harus large enough gitu ya untuk bisa mengakomodasi ligan-ligan tadi. Nah, kalau kita bayangin kalau yang early tadi ya atomnya kecil, dia cuma bisa mengakomodasi 4. Makanya dia stabil dengan 16 saja gitu ya. Atau mungkin 14 saja gitu. Nah, sekarang dia udah mulai aksesibel dan memang kecenderungannya ya memang 18 elektron gitu ya. Ligand strongly bound ya ini ya sebenarnya ini secara umum saja, tapi memang kita tidak bisa mengeneralize ya. Jadi sebenarnya ini statement ini juga sebenarnya tidak terlalu representatif ya. Jadi emang ada beberapa kondisi, tapi secara umum kalau kita berbicara senyawa kompleks organologam, ya biasanya kan konotasinya berarti ligandnya karbonil gitu ya. Jadi secara umum kalau karbonil atau mungkin alkil gitu ya, maka secara umum ligandnya ini terikat dengan kuat lah dengan atom pusatnya. Nah, karena kuatnya ikatan antara atom pusat dan ligan ini, maka dia not very reaktif gitu. MC bondnya itu tidak terlalu reaktif kan. Kalau kita berbicara reaktivitas gitu ya, maka kalau kita pengen senyawa itu reaktif, maka ikatan antara M dan C-nya ini harus lemah kan gitu ya, harus weak. Kalau dia very strong, on the other hand, maka kan dia tidak reaktif, maka kita perlu energi yang besar untuk memotong itu dulu gitu kan, udah habis dulu energi, aktivasinya itu udah gede duluan gitu ya, untuk memotong ikatan itu dan membentuk spesies yang kita mau kan gitu ya. Nah, jadi ini bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan, tergantung dari aplikasinya gitu ya. Jadi kalau aplikasinya memang point of interest kita itu adalah di MC bondnya, maka ini menjadi weakness karena dia not very reactive on that particular bond. Ya, jadi tapi kalau misalnya kita mau menjadikan dia sebagai reservoir gitu ya, atau mungkin kayak tadi itu alkali untuk metatesis nih contohnya ya. Jadi penukaran seperti itu, maka ini menjadi strong advantage gitu ya, keutamaan gitu ya, karena ikatannya menjadi lebih kuat. Nah, jadi tergantung dari aplikasinya seperti apa. Oke, nah kemudian untuk mode interaksi ikatannya tendensi untuk membentuk sigma donor masih besar gitu ya, preferensi dia untuk membentuk, tapi lebih lebar lagi untuk pi acceptors ya, karena elektron density-nya sudah mulai besar gitu ya, kemudian elektronnya sudah mulai banyak gitu ya. Nah, jadi mungkin ya pi donors ini kan, pi acceptors ini kan berarti kalau misalnya si homonya itu di sini sigma gitu ya. Nah, immediate ini kan homo ya. Nah, immediate lumonya itu adalah pi gitu ya, pi bond, pi orbital gitu. Maka ini bisa. Tapi kalau dia sigma gitu ya, sigma dengan sigma star gitu ya. Nah, ini kan ini homonya, ini lumonya gitu. Nah, maka kalau kondisi dari orbitalnya itu seperti ini nanti, maka akan susah kan, karena untuk mengakomodasi pi acceptor ini harus pi juga, karena kan tipe interaksinya harus seperti itu. Tetapi sebenarnya ini kan d orbital ya.
Nanti kalau kasusnya dia d orbital sih nggak masalah. D orbital kan berarti dia ada macam-macam, ada dx kuadrat, y kuadrat gitu ya, dxy, dz, dxz gitu ya, kemudian dz kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi biasanya kalau yang pi star ya berarti mainnya di sini nih. Ya. Sorry, pi acceptor, sorry, bukan pi star. Nah, aplikasinya secara umum paling banyak memang digunakan untuk katalisis di reaksi metatesis alkena dan alkuna, alkene dan alkyne. Ya. Jadi metatesis tuh misalnya saya mau nuker ini dengan ini gitu ya, nah, gitu. Jadi kita pakai perantara yang ini. Jadi dia akan membentuk suatu ring, ya, fourth member ring seperti ini. Nah ini jadi pindah ke sana, yang ini pindah ke sini gitu ya. Nih, notice yang warna merahnya itu. Tadinya CH2 yang warna merah ini, ya, kalau saya label ini ya, X ini Y, nah, jadi yang Y ini akan pindah ke sini nih. Ini Y di sini, jadi X-nya di sini. Gitu. Jadi metatesis itu kan tukeran, bertukar, meta. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Baik. Nah, kemudian untuk late transition metal, ya, sama begitu elektronnya juga sudah banyak, jadi dia bisa mengakomodasi mini accessible oxidation state. Ini mostly 18 dan 16 electrons counting, ya, tergantung dari apa geometrinya lagi ya. Ya, geometri ini kan tidak hanya semata-mata didictate oleh atom pusat kan. Nah, jadi didictate juga oleh gitu ya, ligand. How big is the ligand kan gitu. Nah, makanya ya tergantung nanti ligandnya seperti apa. Jadi tapi mostly 18 elektron kalau yang wajarnya, tapi kalau ada beberapa case yang 16 elektron juga kalau misalnya dia koordinasi 4 misalnya seperti square planar. Contohnya cisplatin. Cisplatin itu kan senyawa kompleks yang PT, cisplatin itu seperti ini ya. Cl cis, Cl NH4, NH3 sorry. Ya, platino. Ini square planar, cisplatin. Ini 16 elektron, kan gitu. Elektron countingnya. Dan dia stabil gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi tidak typical bonding antara atom pusat dan ligandnya, ya, MC bonds-nya itu tidak seperti tadi yang middle. Dia cenderung lebih lemah. Oleh karena itu, dia easy ligand association and dissociation. Jadi kita gampang untuk nuker-nuker ligandnya. Ligand exchange-nya itu sangat mudah. Oleh karena itu, kalau kalian lihat, katalis yang biasa digunakan itu biasanya di bagian late transition metal ini kan. Platinum, iridium, ruthenium, osmium gitu ya. Besi, Fe, Cu. Jadi bagian-bagian yang sudah sana. Karena kalau kita nempelin ligand, kalau kita mau memfasilitasi reaksi kan, ligand yang ada ini harus lepas dulu, terus masuk substrat. Dia kemudian reaksi oksidasi dan segala macam, lepas lagi, masuk lagi ligandnya, kan gitu. Jadi untuk memfasilitasi reaksi-reaksi seperti ini, maka si ligand itu nggak boleh tuh terikat secara kuat gitu ya. Jadi dia nggak kalau dia kuat terikatnya ya susah loh kita ganti-ganti kan gitu ya, bongkar pasang. Jadi kalau kalian bayangin kalian lagi main Lego gitu ya. Jadi kalau Legonya tuh susah untuk dicabut kan gitu kan ribet jadinya kan. Jadi susah untuk kita membentuk yang lain-lain, senyawa-senyawa yang lain. Jadi ini keuntungannya gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan untuk yang MO ataupun MN ini malah lebih lemah gitu ya daripada yang MC. Nah, tipe ikatannya, mode ikatannya biasanya ya bisa ada yang sigma donor ataupun akseptor, ada juga yang pi bonding tergantung dari ligandnya.
Ini contoh reaksinya yang dia fasilitasi adalah hydroformylations. Ya, hydroformylations ini sintesis asam format ya secara umum, keton gitu. Atau ya aldehid lah, ya aldehid ya bentuk akhirnya dari CO, karbon monoksida, dengan bantuan hidrogen, hydroformylations. Ya. Atau di beberapa kasus ini bisa juga disebut sebagai water gas shift reactions kalau nggak salah. Ya, jadi kita start off dengan salah satu ya sintesis aldehid lah di industri itu pakai natural gas biasanya alkena, kemudian dikasih CO dan gas hidrogen gitu dalam keberadaan katalis yang berasal dari fleet transition metals ini. Nah, nanti produknya adalah aldehid. Jadi tergantung dari berapa banyak rantainya di sini nih. Kalau ya di sini nih biru. Jadi biru ya. Jadi yang biru ini berasal dari olefinnya tadi. Ya, kalian bayangin kalau misalnya saya mau ininya panjang ya tinggal saya tambahin panjang gitu prekursornya. Nah, jadi karbonilnya ini dari CO yang kita karbon monoksida yang kita kasih, hidrogen di sini dari sini. Warnanya sesuai itu. Jadi kita bisa mendesain dari situ. Oke, jelas? Nah, ini ada beberapa tren ya di dalam senyawa organologam yang menggunakan logam transisi sebagai atom pusatnya ya. Untuk di tabel periodik down the row. Jadi kalau dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau yang first row, jadi kalau kita balik lagi di sini, ini yang first row ya, berarti ini first row, second row, third row. Nah, yang fourth ini biasanya ini udah masuk ke bagian lantanum actinium, lantanida actinida ini biasanya udah beda bahasan lagi karena ada beberapa fenomena yang anomali gitu ya, terutama di lantanida. Ini ada yang kita sebut, mungkin teman-teman masih ingat lanthanide contraction ya. Jadi itu akan mempengaruhi nanti tuh sifat elektroniknya. Jadi biasanya trennya itu masih di 1-2 gitu, masih oke. Tapi ketiga ini kemungkinan ada yang oke gitu ya, sesuai dengan prediksi trennya. Ada yang anomali nanti, tiba-tiba yang ini beda sendiri gitu. Itu banyak sekali faktornya ya. Salah satunya karena dia sudah ada tersisipi oleh f orbital ini kan. Jadi kalau ini kan D-nya tetap valensi ya. Nah, kalau row 1 ini biasanya kan SPD gitu ya. Nah, tapi kalau yang bagian bawah ini udah ada orbital F di sini. Nah, jadi orbital F itu yang menyebabkan banyak sekali anomali yang kita amati gitu. Tapi secara umum bisa kita generalize ya seperti ini. Jadi yang first row ini biasanya cenderung memiliki unpaired electrons ya. Kemudian juga bisa masuk berbagai jenis spin states ya. Jadi yang sudah kita pelajari di LTSK ada 2 tipe spin state ya, high spin dan low spin. Jadi dua-duanya bisa accessible di first row ini. Nanti kita akan lihat kalau yang lain misalnya dia akan lebih cenderung high spin aja atau low spin aja gitu. Kemudian highest possible oxidation state ini biasanya tidak terlalu stabil ya. Dan dia cenderung sebagai oksidan, jadi dia cenderung melepaskan elektron. Jadi kalau highest possible oxidation state dia cenderung reduksi gitu ya, lepas elektronnya. Nah, ini kemudian untuk yang second and third row nearly always closed shell, kemudian memiliki atomic radius yang hampir mirip gitu ya, kecuali yttrium dan lanthanum.
Nah, karena dia sudah besar gitu ya atomnya, dia fairly lebih stable for the case of highest oxidation state-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk reaktivitasnya yang second row ini cenderung lebih reaktif daripada yang third row. Oke. Nah, ini ada beberapa highlight terkait dengan bonding interactions-nya. Jadi nanti kita akan lihat satu persatu ya secara umum untuk kasus organologam dan sifat-sifatnya kayak gimana. Jadi secara umum nanti kita akan lihat mungkin teman-teman akan notice ya beberapa contoh senyawa organologam logam transisi itu tipe-tipenya secara umum seperti ini ya. Jadi yang kita sebut sebagai metal hydride ya, jadi metal dengan hidrogen, kemudian alkyl ya, ini yang kayak gini nih, kalau ada terminologi alkyl itu bentuk ligannya seperti itu ya. Jadi ligannya itu adalah alkyl. Ini yang tersebut sebagai alkyl. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai phenyl ya. Jadi phenyl reactions gitu ya. Jadi phenyl itu berarti ada double bond. Jadi dia setelah double bond. Tapi ingat, phenyl ini beda dengan pi ikatan ya. Jadi ada juga yang nanti tipenya yang begini nih. Jadi kalau begini ikatan valen koordinasinya itu bukan sigma tetapi pi. Jadi bukan sigma tapi pi ya. Kenapa? Karena interaksinya itu dengan double bond-nya. Kalau ini dengan sigmanya nih, dengan si karbonnya, gitu ya. Di itu yang harus ketahui. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai acetylide ya, atau alkenyl. Ya, jadi bukan alkenyl, tapi alkenyl. Ya, jadi ya dari namanya aja alkuna gitu ya. Jadi ada triple bond, kalau yang ini double bond. Dan aryl. Jadi aryl itu seperti ini. Tadi saya juga sudah sempat singgung di awal. Typical bond aryl itu ya seperti ini. Jadi terikat dengan suatu gugus benzena. Nah, kita masuk satu persatu ya, sintesis. Jadi kalau kita klasifikasikan berdasarkan tadi ligannya, jadi kita masuk ke yang alkyl dulu. Jadi secara umum ada beberapa synthetic methods ya untuk membuat senyawa organologam metal alkyl sini. Nah, jadi yang pertama itu adalah reaksi metatesis namanya ya, sama. Jadi kalau teman-teman mendengar terminologi metatesis itu ingatnya itu adalah tukeran lah gitu ya. Jadi dia tukeran. Oke, di sini kita start off secara umum bertukar ligan lah gitu ya. Start off dengan garamnya dari senyawa dari logam transisinya. Dalam kasus ini kita menggunakan TiCl4 gitu ya. Plus, nah ini kita pakai organologam main group ya. Pakai benzil magnesium chloride. Jadi MgCl. Nah, ini aryl. Oke. Nah, jadi produknya ini akan pindah ke Ti. Dan TiCl4 ini pindah ke sini. Mg keluar sebagai garam, MgCl. Ya. Jadi itu metatesis. Jadi ada tukeran ligannya, metatesis. Sama sebenarnya di reaksi ligan kita juga pakai metatesis ya. Jadi misalnya NO3 dengan H2SO4, dengan SO4 gitu ya. Jadi di reaksi ionik gitu ya. Oke. Itu metatesis, cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, dan ini bisa untuk yang lain juga sih sebenarnya, nggak cuma alkyl. Ini kan aryl ya. Ini jadi aryl dia, TI benzil 4 benzil. Ya. Oh, bukan aryl, ini benzil. Benzil itu seperti ini. CH2 baru ada, nah gitu, sorry ya. Jadi ada CH2-nya di situ. Kalau aryl seperti ini.
Oke. Ya. Jadi bedanya di situ. Oke. Nah, kemudian cara yang kedua adalah electrophilic attack on metal. Ya, jadi penyerangan elektrofilik terhadap logamnya. Nah, biasanya kita start off dengan suatu ligan tertentu ya, organologam tertentu, jadi sudah ada di sini. Jadi manganis, tapi yang kekurangan satu ligan. Ya, jadi di sini kan bilangan koordinasi 5, tapi Mn itu biasanya kan lebih stabil, bilangan koordinasinya 6 gitu ya. Meskipun di sini sudah 18 elektron nih, kita lihat contoh notice di sini ada minus gitu ya. Jadi total dia sudah 18. Tapi ligannya kurang jumlahnya. Nah, maka kita bisa treat dia dengan elektrofilik ya. Jadi kalau saya elaborasi di situ dia seperti ini tuh. Kira-kira. Bentar. Jadi kita punya Mn. Oke. Dia CO, tapi di sini minus gitu ya. Nah, ini kan Me methyl iodide kan gitu ya. Nah, methyl iodide ini kan polar ya. Jadi ini plus, dia cenderung lebih positif, ini cenderung negatif gitu ya. Electrophilic attack berarti ini menyerang ke sana ya, gitu ya. Ini akan mengambil ke sana. Ya, jadi nanti muatan negatif. Jadi kita start off dengan senyawa kompleks yang memiliki muatan negatif. Jadi nanti dia akan diambil metilnya jadi senyawa kompleks oktahedral gitu ya. Metil nih karbonil, meninggalkan ini iodide. Nah, ini jadi positif. Seperti itu. Itu yang electrophilic attack. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke. Nah, cara selanjutnya reaksinya adalah insersi, ya, insertion. Ya, insertions ini ya masuk lah gitu ya, dipaksa untuk masuk, kita reaksikan dengan ini. Tapi biasanya secara umum memang melibatkan additional force dari luar gitu ya. Contoh misalnya kayak lupa saya. Dengan tekanan yang lebih tinggi ya gitu. Biasanya ini kan ethena ya, gas ethane gitu ya. Nah, jadi biasanya dia akan diberikan dalam bentuk tekanan yang lebih tinggi biar dia dipaksa untuk masuk kan gitu, di-insert untuk penetrate ke dalam molekul tersebut. Ya, jadi ini masuk ke dalam sini nih, dalam karbon jadi ethena gitu. Oke. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian cara lain yang bisa kita manfaatkan adalah oxidative addition. Ya, oxidative addition. Nah, oxidative additions ini sebenarnya salah satu reaksi yang akan kita bahas nanti di detailnya ya di beberapa pertemuan yang akan datang. Tapi secara umum kita oxidative additions ini dari namanya aja sebenarnya sudah bisa menggambarkan kira-kira prosesnya kayak gimana. Jadi kita menambahkan suatu ligan tertentu, kemudian di atom pusatnya itu teroksidasi, gitulah kira-kira. Nanti counterpartnya ada yang kita sebut sebagai reductive elimination. Jadi kalau kita ngelepasin, mengeliminasi salah satu ligan yang ada di dalam suatu senyawa kompleks, si atom pusatnya tereduksi. Kira-kira begitulah. Karena kan ligan itu bare electrons, dia membawa electrons.
Jadi kalau dia menerima elektron gitu ya, ya tergantung nanti dari ligannya lah gitu ya. Maka akan ada reaksi redoks, ada proses redoks yang terjadi pada atom pusatnya. Nah, ini contoh sintesis metal alkyl melalui reaksi oxidative addition ini. Secara umum dia memang biasanya start off dengan electrophilic attack seperti tadi ya. Nah, jadi muatan negatif atau mungkin d orbit pasangan elektronnya itu berikatan dengan ini, menyerang sisi positif ini. Metil kan seperti ini plus, ini minus kan gitu. Nah, rutenium ini elektron density-nya karena dia besar ya, elektron muatan nuclear charge-nya, muatan intinya besar, dia akan menyerang nih yang bagian positif dari metal iodida ini sehingga I-nya lepas gitu ya. Nah. Oke. Nah, kemudian I-nya ini bisa menyerang balik ke sini. Jadi seperti ini. Nah, karena ini molekulnya flat ya. Jadi tadinya kan dia square planar nih. Ya, bentuknya square planar. Nah, jadi tergantung dari ligannya sebenarnya nukleofilik. Jadi kalau elektrofilik kemudian dituntaskan dengan nukleofilik attack kan gitu ya. Jadi I-nya ini bisa nyerangnya dari macam-macam. Kalau dia dari atas bawah ataupun kiri kanan gitu. Nah, sini kalau kita lihat nih perbedaannya. Kalau jadi L-nya ini besar atau L-nya kecil. Ini L-nya kecil nih. Ini kalau L-nya besar ya. Ini ini kalau phenylphosphine. Jadi phenylphosphine itu begini. Ada phenyl. Ini phenyl. Nah. Jadi kalau L-nya seperti ini atau L-nya seperti ini nih. Nah. Gitu. Jadi ada dari sisi seperti itunya. Jadi dia akan menghasilkan dua produk yang berbeda. Di mana posisinya ini, notice L-nya di mana? L-nya di mana? Oke. Jelas? Oke. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai insersi, tapi apa bedanya dengan insersi yang ini? Kalau ini direct insertion, kalau yang insersi ini untuk polar ataupun non polar CX bond seperti ini. Jadi insersinya untuk tipikal seperti olefin gitu ya, halins, diins, kemudian karbonil gitu ya, juga bisa. Kita ingat waktu kita membahas senyawa organologam dengan karbonil sebagai ligan, salah satu sintesis metodenya juga kita sebut, kita highlight sebagai insersi kan ya. Nah, kemudian reductive elimination. Jadi ini kebalikan dari oxidative elimination ini. Jadi nah, kemudian itu tadi sintesis. Nah, sekarang ada juga dekomposisinya, reaksi dekomposisinya. Jadi kalau tadi kita membuat senyawa metal alkilnya, sekarang dekomposisinya. Jadi biasanya lewat jalur mana gitu lah dekomposisinya. Jadi secara umum dekomposisinya itu terjadi dan ini tergantung ya dari ligannya itu seperti apa. Tapi secara umum kalau memang dia alkil, nah biasanya kan di posisi alfanya itu akan ada hidrogen ya, hidrogen alfa. Kita tahu hidrogen alfa di sini biasanya bersifat asidik ya. Jadi ini kan hidrogen hidrogen beta ya. Beta hidrogen elimination, ini alfa, ini beta.
Nah, jadi ini kan biasanya posisinya kosong gitu ya. Jadi dia bisa membuat suatu port member cyclic seperti ini. Kemudian dia bisa berpindah tuh dari yang reaksinya itu dari yang typical interaksinya itu sigma bonding menjadi phi interactions ya. Jadi interaksi melalui ikatan sigma, ikatan pi. Ya. Jadi dengan double bondnya di sini. Jadi nanti sehingga ini akan lepas gitu, terjadi hidrogennya tereliminasi. Nah, tergantung memang tidak selalu beta atau alfa, jadi bisa alfa, beta, gamma. Jadi kalau kalian bayangin, tergantung ya nanti ikatannya itu seperti apa. Misalnya dia bisa membelok seperti ini kan, ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen di sini, ini ada juga hidrogen. Nah, yang mana yang paling dekat dengan logam di sini? Ya. Yang mana yang dia akan diambil gitu. Jadi itu yang kemudian bisa menjadi faktor utama dekomposisi dari metal alkil ini. Oke, jelas? Jelas, Pak. Baik. Oke. Kemudian kita lanjut ke metal hydride. Nah, tadi metal alkyl, sekarang metal hidrida, metal hydride. Nah, sekarang kita masuk ke cara-cara sintesisnya. Jadi sama, salah satunya juga melalui reaksi metatesis ya, tukeran. So di sini ya kalau metatesis biasanya kita memang selalu berawal dari logam garamnya ya. Di sini contohnya WCl6 tungsten. Ya, kita mau membuat sinyal kompleks hydride dengan menggunakan tungsten. Nah, di sini kita pakai lithium boron triethyl hydride ya. Jadi reduktor sebenarnya ini. Jadi donor H- ya. Ditambah ligan PR3 nih. Trialkylfosfin. Nah, jadi metatesis, jadi kita mengganti Cl6-nya ini. Jadi kita bisa dapat sinyal kompleks yang ini cukup besar ya, CN-nya ini 9 koordinasinya. Jadi ada 6 hidrogen dan 3 fosfin. Nah, cukup besar. Itu salah satu contohnya. Kemudian reaksi lain yang bisa kita gunakan untuk mensintesis metal hydride adalah beta elimination. Ya. Jadi sama seperti tadi. Jadi kita ya yang ini nih dekomposisi metal alkyl. Jadi kita berawal dari metal alkyl yang kita dapat metal hydride ya gitu. Jadi dekomposisi metal alkyl itu sebenarnya adalah reaksi sintesis metal hydride. Jadi seperti itu. Byproduct-nya ini etena. Ini biasanya pakai sintesis olefin juga nih. Dipakai untuk sintesis olefin. Ini kan olefin nih. Oke. Nah, kemudian cara lain yang bisa kita gunakan juga adalah protonasi atau oxidative additions. Jadi Nah, kalau protonasi kan berarti kita perlu H+ gitu ya. Kalau oxidative additions ya kita menambahkan satu ligan lah gitu ya. Dan atom pusatnya teroksidasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau H+ biasanya kita kasih dalam bentuknya ini kan protonasi ya. Jadi H+ berarti kita kasihnya asam gitu, HX. Bisa asam halida, misalnya dalam bentuk HI atau HF atau HCl gitu ya. Nah, ini reaktivitasnya saya tidak akan masuk jauh ke sana, tapi ya secara umum nanti ada trennya.
Jadi nanti tinggal X-nya ini menjadi satu ketiga seperti itu, protonasi. So, oxidative addition pakai gas hidrogen H2. Nah, tetapi ya kalau kita lihat ya tergantung dari kondisinya ya hidrogen di sini. Ya, kan hidrogen itu kan salah satu molekul yang cukup kuat, cukup stabil juga ya. Jadi ya perlu beberapa kondisi lah. Tergantung dari M-nya nih kayak gimana, biar dia bisa masuk gitu ya. Tapi secara umum kalau misalnya M-nya ini yang nuclear charge-nya besar, contohnya seperti palladium gitu ya. Nah itu masuk-masuk aja hidrogen sih biasanya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, yang mungkin secara umum bisa kita pakai juga pendekatannya untuk membuat metal hydride adalah hydrogenolysis. Hydrogenolysis ini secara umum ya kita sama seperti tadi oxidative addition ya. Jadi langsung mereaksikan dengan gas hidrogen. Langsung masuk hidrogennya. Idealnya seperti itu. Tapi prakteknya ya sangat tergantung dari kondisi dan tipe tipe logam yang ada. Jelas? Untuk sintesis, sebelum saya lanjutkan ke reaktivitasnya. Oke. Udah? Sebentar saya cek. Oke. Sedikit lagi. Baik. Selanjutnya reaktivitas metal hydride ya. Nah, memang kalau hydride itu saya ingat teman-teman biasanya dipakai untuk apa ya? Saya mau coba jawab Pak. Reaksi reduksi bukan Pak? Ya, betul sekali ya, reduksi. Jadi sama seperti apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi hydrides itu biasanya kita pakai untuk reduksi. Jadi kalau di organik itu, kalau di anorganik kan kalau kita mengatakan kita mereduksi gitu ya, arti itu konotasinya adalah bilangan oksidasinya yang turun gitu kan ya. Artinya AU 3+ jadi AU 0 kan, itu reduksi kan gitu ya. AU 3+ jadi AU 0. Nah, ini adalah reaksi reduksi kan biasanya, karena ini bilangan oksidasinya turun gitu ya, dari 3+ jadi 0. Nah, kalau di organik itu adalah biasanya spesies atau molekul organik itu menerima oksigen gitu. Itu yang disebut sebagai reduksi. Misalnya CO2 menjadi CO2 gitu ya. Jadi CH4. Nah, jadi oksigen ini di-replace dengan misalnya hidrogen gitu. Itu yang reduksi. Atau kayak gini nih. Atau biar yang paling gampang yang kalian paling gampang untuk diingat di organik itu kan reaksi reduksi alkena dengan gas hidrogen dengan menggunakan katalis palladium karbon kan gitu ya. Jadi etena menjadi etana. Nah, gitulah. Jadi menambahkan hidrogen itu konotasinya adalah reduksi kalau di organik gitu ya. Nah, kalau ini kan gas hidrogen ya.
kita berikan gas hidrogen. Nah, hydride itu bisa juga kita pakai, gitu ya. Nah, jadi ini hidrogen ini bisa dengan katalis palladium karbon, bisa juga kita ganti pakai misalnya lithium aluminium hydride gitu. 4. Atau sodium borohydrat NaBH4. Jadi ini kan sebenarnya sumber H- gitu ya. Nah, jadi ini nyerang ke situ, terus ada lagi hidrogen nyerang ke sini. Jadilah hasilnya produknya sama. Gitu. Jadi hydride itu adalah reduktor. Jadi begitu dia menyerang suatu spesies tertentu, dia akan menjadi reduktor, mereduksi gitu. Nah, ini kalau ini juga sama sebenarnya. H- dia ngambil proton gitu dari sini ya. Jadi hidrogen. Makanya akibatnya AU menjadi AU0 gitu ya, reduksi. Makanya ini kalau yang teman-teman misalnya sering menonton mahasiswa saya itu apa penelitian gitu ya, proposal atau penelitian, biasanya kita pakai NaBH4 gitu ya. Untuk mereduksi H3. Jadi yang berperan itu H-nya gitu. Karena NaBH4 dalam air kan terdisosiasi gitu. Nah, di sini kita akan lihat reaktivitasnya. Jadi memang secara umum dipakai untuk reaksi reduksi. Oke. Ini hydride is the smallest alkyl. Ya, jadi kita bisa melihat itu sebagai alkyl. Bisa bereaksi sebagai H+ ataupun H-. Jadi tergantung dari senyawanya ya. Jadi dia bisa dalam bentuk H- sebagai hidrida ataupun proton sebagai H+. Ya. Nah, secara umum yang paling sering adalah insersi ya, reaksi insersi. Oke. Nah, ini itu hydride. Ini selanjutnya metal aryl. Nah, tadi aryl kita lihat bentuknya ya seperti ini. Ini aryl. Nah, cuma aryl ini problemnya dia less stable daripada alkyl karena ada tendensi ini nih. Beta elimination. Jadi kan di sini ada posisi satu karbon setelah karbon yang berinteraksi dengan logam. Itu kan ada hidrogen. Nah, hidrogen itu bisa melakukan beta elimination membentuk hydrides dan produknya itu adalah alkuna ya. Nah, jadi ya tapi memang ini masih menjadi perdebatan juga sebenarnya. Jadi reaksi-reaksinya juga masih sangat berkembang terus. Sintesisnya sama tadi melalui metatesis gitu ya, kemudian oxidative addition, kemudian reaksi-reaksinya adalah melalui yang ini tadi ya, reductive elimination, dekomposisi. Jadi seperti itu. Ini contoh-contoh ligan lain yang secara umum juga banyak kita temui di senyawa organologam yang atau pusatnya berasal dari logam transisi, golongan logam transisi. Nah, ada alkane, ada diene, ada benzil, karbonil gitu ya, cyclopropane, cyclodiene gitu, cyclopentadiene, fosfin. Jadi secara umum mereka memang sigma donating dan pi accepting dan soft. Ya, jadi bukan hard. Gitu. Ini karena memang kan logam-logam transisi ya secara umum either dia borderline ataupun sudah soft gitu ya. Kecuali yang memang di sebelah kiri banget gitu. Dan sebelah kiri atas, skandinavium itu masih hard lah. Gitu. Ini sifat-sifat dari ligan ya secara umum ya. Jadi tipikal
mode interaksinya dan sifat dan karakteristik dari ligan-ligannya. Di pi donors biasanya karakter dari sigma donornya untuk fosfin itu biasanya lebih besar daripada alkanes ya. Kalau kita lihat memang bentuknya aja seperti ini kan ya, fosfin itu ya. Nah, kalau alkanes berarti dia begitu secara umum. Jadi memang karakter sigma donornya besar. Kalau mau lebih detail memang tinggal kita lihat saja orbital molekulnya seperti apa. Gitu ya. Pasti memang fosfor ini kan ya karakter sigma orbital sigmanya pasti ya akan lebih besar. Jadi elektron density-nya pasti banyak dibandingkan dengan karbon. Jadi seperti itu. Untuk yang pi karakternya biasanya kebalikannya ya. Jadi karbonil, kemudian alkanes, kemudian fosfin. Ya, jadi itu kebalikannya. Jadi kalau pi donors ini kan hubungannya dengan homo ya. Nah, pi acceptors ini ya lumonya gitu lah. Nah, tetapi perlu hati-hati juga ya dengan fosfin dan alkane. Nah, ini kadang-kadang karakter ini juga sangat dipengaruhi oleh substituents-nya nih. R-nya ini apa? Apakah dia electron withdrawing group ataupun electron donating group? Nah, sama di sini juga. Ya, di sini ada apa di sini? X-nya itu apa? Kalau di sini Cl gitu ya, atau di sini oksigen. Nah, jadi kayak gimana? Jadi seperti itu. Ini semua informasi-informasi yang sebenarnya sudah kita diskusikan juga kemarin ya. Noxida, the best pi acceptors, 3-methyl fosfin, ya, very weak pi acceptor, good sigma donor karena metil di sini. Gus metil kan pendorong elektron ya, elektron donating group bukan withdrawing group. Nah, kalau PF3 kebalikannya ya, jadi pi dia karena dia narik, kalau ini R-nya nih F gitu ya, karena dia narik elektron. Jadi di sini elektron density sigma karakter ini menjadi lebih weak. Jadi pi-nya menjadi lebih dominan kan gitu. Makanya tadi depends on the substituent. Jadi substituent itu bisa memegang peranan yang penting. Malah PF3 lebih cenderung lebih strong daripada karbonil karakter pi-nya. Oke. Nah ini bentuk orbitalnya ya. Di sigma donornya ini pi acceptorsnya. Jadi bisa kita lihat bentuk orbitalnya. Ini fosfin. Kalau kita lihat ya, ini karbonil ya. Ini fosfinnya di sini, nih sigma donornya di sini. Ini kan substituennya 3. Ya. Nah ini pi, ini sigmanya. Gitu. Nah ini secara umum sintesis untuk senyawa kompleks dengan ligan karbonil, senyawa organologam dengan ligan karbonil dan pi ligan kompleks yang lainnya gitu ya. Seperti fosfin dan teman-temannya tadi. Secara ini contohnya ya. Melalui direct reactions ya, seperti ini. Jadi CrCO6 ditambah C6H6 di reflux dia akan masuk ke dalam sini. Ya. You'll notice di sini ada 1, 2 ya oktahedral ya. Oktahedral. Jadi kemudian ini ada benzena ya, C6H6
Kemudian benzenanya masuk ke dalam, mengompleks dengan kromiumnya. Ya. 3 dari ininya lepas. 3 posisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini bilangan koordinasi jadi 8. Oke. Oh, mungkin ini bukan. Oh, ini kayaknya begini nih. Jadi pentahapto nih. Nah, tapi notice di sini nih. Oke, panjang ikatannya. Jadi panjang ikatan antara karbon dengan karbon di sini. Sebelum dia menjadi ligan, jadi ini kan free benzene kan. Panjang ikatan karbon dengan satu dengan yang lain itu 1,37 Armstrong. Tapi setelah dia berinteraksi dengan kromium menjadi ligan, dia lebih panjang. Memanjang ikatannya dari 1,37 menjadi 1,4. Kenapa? Karena memang sebagian dari electron density dari yang di sini yang menghold together C ini diberikan ke kromium kan. Sehingga C ini menjadi jauh lebih sedikit lebih lebar, sedikit lebih panjang lah gitu. Kemudian dari sisi ikatan kromium dengan karbonnya juga, kalau dia dengan karbonil cukup pendek ya, ikatannya cukup dekat 1,9 Armstrong. Tapi kalau dia dengan karbonil, karena di sini typical interaction-nya adalah sigma, kalau di sini dia pi kan, interactions. Jadi lebih weak ya, interaksi dengan benzene C6H6 daripada dengan karbonil. Ini 2,223. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi ya, reduktif sintesis. Jadi dia membentuk sigma Nah, jadi reflux sepertinya di sini harusnya ada katalis juga. Makanya saya agak bingung tadi. Harusnya kalau karbonil ikatannya lebih kuat dong. Tapi ternyata dia pakai katalis ya, aluminium di situ. Oke. Ini contoh lain sintesisnya melalui ionic ligand. Jadi mengintroduce melalui metastasis. Jadi cyclopen tadi CP. Untuk membuat ferrosin ya. Ini ferrosin. Tapi dia pakainya anionic ya. Jadi cyclopentadienin CP minus Na gitu ya. Jadi anionnya ini yang menyerang ini metatesis. Ini sama metatesis juga ya. Nah, di sini kan positif ini negatif kan gitu ya. Oke. Jadi dia ini akan menjadi seperti ini ya. Kalau dia lepas gitu ya, ini akan diserang gitu sama. Nah, ini penggambarannya tadi. Kalau ini beta elimination mirip tadi. Ya. Lalu dalam kondisi asam atau basa. Kalau ini kalau pakai H+, kalau ini pakai hydride ya. Lihat sumbernya bisa dalam bentuk sodium borohydride atau lithium boro apa ya ini LbH Lb lithium BH lithium plus B ini etil hidrogen ya. Oke ya, atau pakai hydride abstractor BF4. Jadi ini menarik hydride-nya gitu. Oke. Itu tadi sintesisnya. Nah, kalau ini reaktivitasnya untuk pi ligand complexes. Jadi senyawa-senyawa organologam yang ligannya itu ligan pi. Nah, bisa dalam bentuk
reaksi nucleophilic attack. Nah, ini bisa terjadi internal ataupun eksternal. Artinya nucleophilic itu bisa dari di dalam molekul itu sendiri ataupun dari eksternal ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Kalau pi, ini kan pi ligand kompleks. Dari kalau kita punya nucleophilic, dia bisa nyerang nih ke sini, salah satu yang di sini nih, salah satu ujung dari karbon etenanya nih. Nah, ikatannya nanti ini shift gitu ya. Oke. Tahu kalau dia bentuknya haptasity, ya, jadi dia bisa berubah haptasity-nya. Kalau ini kan dihapto, ini pentahapto. Nah, haptonya bisa berubah nih. Slippage ring namanya, ya. Ada terminologi. Jadi tergelincir lah gitu ya. Jadi tadinya dia berinteraksi dengan 5, misalnya untuk yang cyclopentadiene, kemudian dia pindah dari trihapto atau ini kan pentahapto jadi trihapto. Jadi dia berinteraksi tadinya dengan 5 terus jadi 3. Baik. Mungkin itu saja yang saya ingin coba untuk sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa cukupkan saja mungkin ya materi kita hari ini. Cukup cepat juga, jadi tidak terlalu banyak sih, tidak sebanyak kemarin karena kalau yang logam transisi ini sebenarnya trennya sudah ada. Jadi kita tinggal melihat dari perspektif atom pusatnya saja ataupun dari ligannya. Jadi kita klasifikasikan dari, kalau bisa saya summary-kan, jadi kalau dari perspektif atom pusatnya kita punya 3 klasifikasi, yang early, middle, dan last ya. Late, early, middle, late organometallic. Kemudian kalau dari perspektif ligannya kita punya metal hydride, metal alkyl, metal aryl, kemudian sigma dan pi ligand. Dan masing-masing itu tadi ada tren-trennya sendiri, reaksi-reaksinya sendiri, kemudian cara-cara sintesisnya seperti apa. Oke? Baik. Terima kasih. Kalau seperti itu, mungkin saya bisa cukupkan saja diskusi kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Saya mungkin harus upload ya. Jadi kemarin juga belum sempat di-upload untuk PPT-nya. Jangan lupa untuk dibaca bukunya lagi terkait detail jenis-jenis reaksi yang ada. Jadi kalau yang saya tampilkan tadi hanya highlight-nya saja. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin saya sudahi pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.
Dalam perkara stok ini.